Ada yang menarik ini, baru saja Kompas atau Litbang Kompas mengeluarkan survei berkenaan dengan elektabilitas calon presiden. Yang paling menarik lo tahu nggak? Dari survei itu ternyata Ganjar Pranowo surveinya paling tinggi, elektabilitasnya paling tinggi sekitar 25, sekian persen. Yang kedua Pak Prabowo, yang ketiga Anies Baswedan. Jarak antara Anies Ganjar itu sudah 12%. Artinya selisihnya cukup signifikan. Gue kadang-kadang mikir ya, lo kepikiran gak? Pak Ganjar ini sama sekali belum ngapa-ngapain loh. Tidak seperti Anies Baswedan yang udah keliling Indonesia, ngumpulin massa banyak seolah-olah orang datang untuk mengeluhkan Anies, padahal di situ ada door prize pergi haji, ada door prize motor. Jadi orang datang sebetulnya mau cari door prize tapi diklaim ini adalah masanya Anies. Dia keliling Indonesia bawa bendera Partai Nasdem dan teriak-teriak sebagai calon presiden. Semakin dia keliling, surveinya bukan makin naik, makin drop. Sementara Ganjar Pranowo yang sampai saat ini boro-boro ngomong soal copras-capres, dia bergerak sebagai gubernur Jawa Tengah. Dia tahu bahwa soal copras-capres karena dia adalah anggota partai itu urusan partainya. Partainya itu nanti mengambil keputusan siapa yang akan didukung, yang mengambil keputusan adalah Bu Megawati. Sehingga bagi Ganjar ya sudah, dia jalani saja amanahnya saat ini sebagai gubernur Jawa Tengah. Nggak kepikiran atau sama sekali belum membicarakan soal 2024. Dia masih asik bagaimana menurunkan angka stunting di Jawa Tengah. Dia masih asik bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat Jawa Tengah. Dia masih asik bagaimana membangun atau membedah rumah-rumah yang dianggap kurang sehat di Jawa Tengah. Ada sekitar 1 juta rumah yang sudah dibedah dan sudah diperbaiki oleh Pemda Jawa Tengah untuk masyarakat. Sementara Anies dari mulai sebagai gubernur kayaknya udah mimpi menjadi presiden. Jadi gubernur Jakarta, makanya wajar kalau program-programnya kebanyakan program yang dalam tanda kutip wah, seolah-olah hebat. Padahal signifikansinya pada peningkatan ekonomi Jakarta boleh dibilang minim deh. Coba lo perhatikan deh. Seolah-olah dia pingin membangun transportasi masyarakat Jakarta yang anti polusi. Dia bangun jalur sepeda sampai sekian kilometer dengan harga yang mahal. Tapi lo coba ke Jakarta, liatin jalur sepeda itu. Ada nggak yang lewat situ? Maksudnya pakai sepeda? Nggak ada. Yang ada apa? Yang ada jalur itu justru menambah kemacetan karena mengurangi lebarnya jalan. Apalagi ditambah dengan tiang-tiang yang pada akhirnya nggak bisa digunakan oleh mobil. Ujung-ujungnya jalur itu jadi tempat parkir di pinggir jalan. Sama sekali tidak punya manfaat signifikan. Karena yang naik sepeda nggak ada, tetapi disiapkan jalur sendiri. Karena memang kebiasaannya mubazir, kebiasaannya bikin kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Yang penting habisin anggaran, yang penting dilihat orang, wih ini gubernur yang memperhatikan para pesepeda. Sementara pesepedanya nggak ada. Itu satu. Coba lo perhatikan misalnya JIS, pembangunan JIS ya, Jakarta International Stadium. Namanya sih Jakarta Internasional, tapi sampai saat ini belum ada tuh pertandingan kelas internasional yang dimainkan di situ. Kenapa? Karena infrastrukturnya nggak dipikirin. Karena bahkan untuk sampai ke situ aja orang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Lingkungannya tidak cocok sebagai sebuah
arena pertandingan, apalagi pertandingan yang panas yang memperhadapkan dua supporter, bisa berantem di situ karena lingkungannya sangat sedikit, sangat sempit untuk jalur keluar masuknya. Jadi wajar kalau sampai saat ini tidak ada pertandingan internasional yang dipertandingkan di Jakarta International Stadium. Yang ada ya buat sholat Id, buat konser musik yang pada akhirnya membuat penonton-penonton pada misuh-misuh. Karena ketika mereka pulang konser susah kendaraan, kapasitas parkir juga tidak memenuhi syarat sebagaimana jumlah kapasitas kursinya. Belum lagi masyarakat yang dulu digusur untuk pembangunan. Sampai sekarang masyarakat Kampung Bayem itu tidur di emper-emper sekitar JIS. Lo bayangin, orang yang digusur tempatnya sekarang tidur di emper-emper dan ini menjadi satu stadion yang didatangi banyak orang. Apa resikonya? Resikonya ya karena banyak orang yang keleleran di situ ya terjadi berbagai risiko yang kita tidak inginkan. Beda misalnya mereka dijanjikan akan dipindahkan ke Kampung Bayem, rumah susun Kampung Bayem. Tetapi sampai sekarang mereka nggak bisa nempatin, mereka tetap dibiarkan jadi gembel. Ini cara berpikir yang menurut gue aneh. Kenapa aneh? Beda kalau kita bandingin pembangunan Jakarta di zamannya Anies dengan di zamannya Pak Ahok misalnya. Ketika Pak Ahok mau memindahkan masyarakat dari pinggir-pinggir kali untuk dinormalisasi, dia udah bangun tuh rumah susunnya. Bukan cuma rumah susunnya, isinya udah disiapin. Ada furniture, ada lemari es, ada televisi sehingga orang bisa menempati di situ dengan nyaman. Dan harga sewanya juga murah. Bahkan kabarnya ada yang dulu cuma 180.000 satu bulan. Sementara Kampung Bayem yang katanya buat gusuran masyarakat JIS, sewanya hampir 750.000. Ya, orang yang nggak punya pendapatan tetap kadang-kadang teriak-teriak juga. Gila ini sewanya, sama seperti sewaan rumah petakan. Dan ternyata ya itu akibatnya mereka tidak bisa menempati tempat tinggal itu dengan layak. Gue ingin bilang begini, ya. Ada orang atau gubernur yang memang dari dulu mimpinya mau jadi presiden, teriak-teriak mau jadi presiden, yang diomongin selalu gagasan, gagasan, gagasan. Tetapi kalau kita lihat rekam jejaknya di Jakarta, semuanya boleh dibilang babak belur. Gagasan dan kenyataan itu ada gap yang jauh banget. Antara bacot dan hasil kerja itu jauh banget gapnya. Bacot jalan sendiri, hasil kerja jalan sendiri. Dan orang ini yang paling bernafsu jadi presiden. Bayangin, Pilpres masih 2024. Tiketnya saja belum pasti. Udah kampanye kemana-mana, keliling-liling. Tapi pertanyaannya apakah masyarakat terpengaruh? Nah ini yang gue demen dari masyarakat Indonesia. Masyarakat, publik sudah mulai cerdas. Udah mulai ngeliat orang yang cuma banyak omong dengan orang yang bisa kerja. Presiden, pemimpin yang kita butuhkan bukan cuma orang yang jago ngomong, tetapi yang paling penting dia bisa merealisasi omongannya menjadi hasil karya nyata. Karena yang kita nikmati dari hasil kerja seorang pemimpin itu adalah ya kerjaannya, bukan bacotnya. Kalau soal bacotnya kita udah sering lah, lo puter aja ceramah-ceramah di YouTube, lo puter aja itu orang ngomong tentang surga, tentang keindahan, wah mereka lebih jago lah. Kita udah pingin ada orang yang bekerja dengan menggunakan uang pajak kita, hasilnya buat kita. Jadi masyarakat sudah mulai pinter, masyarakat sudah mulai cerdas. Bahkan seorang gubernur Jawa Tengah yang belum bergerak apa-apa, yang belum kampanye, bahkan belum sempat ngomong soal copras-capres, diapresiasi oleh masyarakat. Kenapa dia diapresiasi? Ya karena hasil kerjanya. Karena nggak banyak
omong gede tetapi nggak bisa kerja atau nggak ada hasilnya. Hasil kerja di Jawa Tengah, kita merindukan benar-benar terjadi stunting turun misalnya, dan ini bisa diadopsi oleh provinsi-provinsi lain. Benar-benar bagaimana masyarakat yang nggak punya rumah atau rumahnya kurang sehat, kurang memenuhi standar kesehatan, dibangun, diberikan tempat tinggal yang lebih layak. Kalau ini menjadi program nasional, luar biasa. Uang selama jadi gubernur Jawa Tengah aja ada 1 jutaan unit rumah yang dilakukan perbaikan agar memenuhi standar kesehatan. Bagaimana kalau ini diangkat menjadi program Indonesia, menjadi program nasional? Bagaimana kalau cara Ganjar Pranowo menangani kemiskinan, menangani ekonomi di Jawa Tengah, kita angkat menjadi program seluruh Indonesia? Wajar. Ketika Ganjar Pranowo sebagai gubernur, banyak gubernur-gubernur dari daerah lain mau belajar. Gimana sih? Apa sih resepnya kok Jawa Tengah bisa menurunkan angka stunting sampai 51% selama 4 tahun? Apa sih resepnya kok di tengah pandemi ekonomi Jawa Tengah tetap naik? Apa sih resepnya kok di tengah pandemi tingkat kemiskinan malah turun? Gak ada yang mau belajar ke Jakarta. Apa sih resepnya bagaimana cara membuat sumur resapan? Kan gak ada. Apa sih resepnya bagaimana membangun stadion internasional yang gak sama sekali gak pernah digunakan untuk pertandingan internasional? Kan gak ada. Apa sih resepnya membangun rumah DP 0% dengan target 200.000 tapi yang terrealisir gak sampai, mungkin cuma 2.000 unit, cuma 1%. Gak ada orang yang mau ikut atau belajar dari orang yang sepanjang kegiatannya di Jakarta yang ditampilkan kegagalan melulu, yang ditampilkan kekurangan melulu, yang ditampilkan keanehan melulu. Itu yang pada akhirnya publik makin cerdas. Iya, gue yakin di antara banyak Anda semua yang nonton, Anda semua yang setiap hari buka YouTube, nonton debat di televisi, memperhatikan media sosial, barangkali nggak komentar, nggak ngasih like juga, nggak ngasih apresiasi juga. Tapi saya yakin Anda semua pasti berpikir, kita nggak mau punya pemimpin yang cuma gede bacot, apalagi yang jualan surga. Belum tentu dia masuk surga, udah mau jual-jual surga ke orang lain. Itu malah akan menipu kita, malah akan merusak kita. Tapi alhamdulillah masyarakat, gue yakin sudah makin cerdas. Nggak bisa lagi ditipu cuma dengan omongan. Kita pengen lihat antara omongan dan hasil kerja itu sebagai sebuah kesatuan. Karena itu wajar apabila surveinya Anies makin jeblok dan surveinya Ganjar makin moncer. Padahal Anies adalah orang yang paling ambisius untuk jadi presiden Indonesia. Semakin dia ambisius, sebetulnya semakin dia ingin menunjukkan ada apa-apa dengan cita-citanya. Pasti ada sesuatu. Kok orang ini ambisius banget ya? Kok orang ini kepingin banget ya? Pasti ada yang aneh. Dan kita patut curiga keanehan-keanehan apa yang akan dilakukan kalau dia jadi presiden. Apakah akan seaneh Jakarta? Bukan mikirin pembangunan jalan baru, malah cuma mengganti nama jalan. Apakah akan seaneh Jakarta, bukan mikirin bagaimana pelayanan kesehatan, malah mengganti istilah rumah sakit menjadi rumah sehat. Kalau keanehan-keanehan cuma itu ya barangkali kita cuma kaget-kaget dan ketawa. Tapi mungkin ada banyak keanehan lain yang kita khawatir orang-orang seperti ini menjadi perusak Indonesia. Gue Eko Kuntadi, terima kasih.